Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Apakah saat itu Aisyah tidak memakai cadar sehingga bisa dikenali? Siapa lagi kalau bukan Aisyah? Emang ada wanita lain yang ikut perang? Enggak ada. Cuman istri Nabi. Ya. Nah, tentu Sofwan ini dari kemarin-kemarin ya sudah tahu bahwa yang ikut perang kali ini Aisyah. Kan diundi kan, bukan digilir, diundi. Beberapa kali Aisyah keluar undian karena istri beliau kan banyak, bukan cuman Aisyah, maka biar adil diundi gitu ya. Insya Allah sudah turun ayat tentang wajibnya cadar untuk istri-istri Nabi ya. Mengenai mengumumkan kematian, bolehkah diumumkan agar banyak yang mendoakan? Nah, berarti ada perlu. Anak itu yang nggak ada perlu, yang Syekh Albani membid'ahkan. Sebagaimana di kampung-kampung, mungkin di grup-grup ya kan, yang mati di Sumatera Utara nggak kena, cuman keponakan dia atau mungkin ayah dia, disebar di grup. Ya apa perlunya gitu. Kalau nanti akan banyak yang datang menyolati, berarti kan ada perlunya. Yang anak itu yang nggak ada perlunya. Duduk ketika makan yang dilarang itu seperti apa? Bersandar dengan salah satu bagian tubuhnya. Mungkin miring seperti ini atau miring seperti ini. Bukan bersandar punggungnya nempel di tembok belakangnya, bukan. Ya, ittika. Karena ada kalimat jalasan Nabi alaihi salatu wassalam summa ittaka'a. Waktu itu Nabi duduk. Waktu itu Nabi bersandar, ittika. Begitu aku datang, beliau duduk. Nah, berarti duduk bukan ittika bukan duduk. Yang dilarang makan, minum itu sambil ittika, bukan sambil duduk. Kalau sambil duduk, kebetulan punggungnya nempel di belakang seperti saya seperti ini masih dikatakan duduk. Julus, bukan ittika. Ittika tadi ya mungkin seperti ini di bawah gitu ya. Nah, sayang ittika itu diterjemahkan dengan bersandar. Maka banyak dari kita memahami kalau makan minum nggak boleh begini, harus begini. Itu keliru. Bolehkah mandi janabah dengan air panas? Nggak ada larangan ya. Bahkan tidak mengurangi keutamaan. Apakah saat imam salam ke kanan, kita langsung ikut salam ke kanan? Lebih baik tunggu sampai salam kedua, baru kita salam ke kanan. Kecuali ditunggu-tunggu nggak salam ke kiri, kan suka ada begitu. Salamnya satu doang, ya. Udah cukup lama ya udah salam aja, ya. Tadi tunggu nggak salam-salam. Apakah tasahud awal dengan tasahud akhir bacaannya sama? Sama-sama sampai innaka hamidum majid. Hanya untuk at-tahiyat akhir sebelum salam ada doa dari 4 hal. Boleh ditambah dengan yang lain.
Misalnya ada orang tidak amanah dalam membuat dokumen. Bolehkah ketidakamaнаhan ini disebarkan pada orang lain? Kepada orang yang kalau antum yakin ya bahwa dia itu di mata antum sudah pendusta, penipu, boleh disebarkan kepada boleh disampaikan kepada orang yang kira-kira mau ditipu, ya, untuk menyelamatkan kaum muslimin dari tipu daya dia. Kalau antum yakin bahwa dia itu betul-betul penipu, kan orang yang dusta, orang yang keliru sekali, dua kali, mungkin belum bisa dikatakan penipu. Apakah yang dicatat malaikat adalah amalan yang kelihatan saja atau termasuk amalan hati? Termasuk amalan hati yang amal, ya. Karena hati itu ada qaulul qalbi, qaulul qulub, ada amalul qulub. Kan dulu pernah kita bahas tentang orang yang tiba-tiba lagi sendirian, tiba-tiba terbersit keingetan, membayangkan enaknya dulu waktu minum khamar misalnya. Ada sedikit keinginan, kangen gitu ya, setan lewat gitu. Habis itu udah hilang. Seperti ini tidak dicatat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kecuali dia sudah ambil uang, sudah nyelah motor, sudah keluar malam-malam itu gerimis-gerimis untuk beli khamar, sudah dosa. Kalau baru terbersit di hati kemudian hilang lagi, Allah ampuni. Apa hukum sholat sambil memegang mushaf? Apa perlunya? Ketika dia qiyamul lail misalnya, ingin bacaannya panjang, sementara dia enggak banyak hafal surat-surat, mungkin. Tapi jangan kemudian keenakan, ya. Udah keenakan, asal qiyamul lail, apalagi sekarang ada handphone, ya. Lalu nggak berusaha untuk menambah hafalan, tentu tidak boleh. Tentu tidak boleh. Ya. Tetap harus menambah hafalan agar qiyamul lailnya itu bisa panjang berdirinya. Bolehkah tentang aib syubhat seseorang yang sudah wafat? Syubhatnya saja. Syubhatnya saja. Kecuali orang itu terlanjur dipuja-puja oleh kaum muslimin, padahal dia sesat. Ibnu Sina misalnya, kan banyak yang memuja-muja Ibnu Sina, ya, katanya dokter Islam begini, padahal ucapannya luar biasa kufurnya. Salah satu ucapannya adalah kenabian, kerasulan itu tidak akan berhenti sampai hari kiamat dan bisa diusahakan. Jelas ini kalimat kufur. Itu keluar dari mulut Ibnu Sina. Ya, apalagi Ja'ad bin Dirham, Ja'am bin Sofwan, Ibnu Arabi, Siti Jenar. Ini ya perlu. Gitu. Tetapi sebagian saudara kita yang terkena syubhat dan dia bukan menjadi panutan, tidak perlu namanya disebut. Cukup sebut syubhatnya saja. Allahu. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.